Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan kue tradisional jadul ini, kue seribuan ya teman-teman. Ini tuh ide jualan yang kekinian dan juga laris manis. Ini resep terbaru dari aku. Warna hijaunya itu cantik-cantik semua. Ini berserat full sarang padahal tidak pakai pengembang sama sekali. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu ya teman-teman. Untuk santannya ini sebanyak 1 liter. Kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mendidih gitu ya, enggak sampai ke tengah. Kemudian ini kita tambahkan dengan daun pandan dan juga garam ya, seperti biasa. Setelah itu kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk seperti ini supaya santannya tidak pecah dan juga uap panasnya itu sedikit berkurang ya. Lanjut kita siapkan bahan keringnya. Ini tepung beras sebanyak 250 gram, kemudian tepung terigunya juga 250 gram. Dan juga untuk gulanya juga 250 gram. Nah, di sini untuk penggunaan gulanya bisa dikurangi ya teman-teman kalau kurang suka manis. Nah, ketiga bahan ini kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan 1 sendok tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman. Ini supaya teksturnya nanti lebih lembut, kenyal dan juga tidak mudah gosong ya untuk permukaan bawahnya. Nah, kemudian ini kita tuang untuk santannya ini dalam kondisi hangat, panas cenderung hangat gitu ya teman-teman, karena tadi sudah kita aduk-aduk jadi untuk uap panasnya itu sedikit berkurang. Nah, ini kita tuang secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk, kita tuang sampai santannya itu tercampur dan juga merata ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya dan sekiranya video aku bermanfaat, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, Mama Hasan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kunci dari kesuksesan bikang mawar ataupun bikang cungkil itu yang pertama waktu ngadonnya ya teman-teman. Jadi pastikan ketika ngadon itu adonannya itu benar-benar kalis dan juga licin seperti ini. Kemudian tambahkan santannya itu secara bertahap ya teman-teman. Semakin lama diaduk atau ditepok-tepok seperti ini, nanti seratnya itu bakalan lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian mengadonnya itu lebih banyak bisa pakai mixer supaya adonannya itu benar-benar cantik dan juga nanti bisa terbentuk sarang yang full gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian aku tambahkan pewarna coklat supaya nanti hijaunya itu sesuai dengan keinginan aku, sesuai dengan selera aku gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai baru kita tutup, lanjut kita panaskan untuk cetakannya. Di sini aku pakai cetakan yang kecil-kecil 15 lubang ya teman-teman. Ini bikang cungkil mini yang lagi tren ya teman-teman. Jadi kalau dibentuk mini seperti ini bisa dijual seribuan, bisa untuk isian kue nampan yang mini itu, atau bisa juga untuk snack box yang mini. Ini ide jualan terbaru, bisa buat ide jualan buat kalian yang bingung mau jual apa, jual aja kue bikang mini ini ya teman-teman. Untuk cetakannya bisa dibeli di toko terdekat atau di online shop ya teman-teman. Nah, ini untuk pertama kali Mama Hasan bikin bikang cungkil mini ini ya teman-teman.
tapi hasilnya Masya Allah enak banget ternyata, mini, lucu, dan juga berserat juga, nggak kalah dengan bikang cungkil yang ukuran jumbo ya teman-teman. Asalkan pemanasannya juga sama, memanaskan cetakannya itu harus benar-benar panas seperti kita bikin untuk kue bikang yang jumbo ya. Oke, ini setelah di tengahnya ini matang atau sudah kering, ini bisa kita tuang dengan santan kentalnya. Nah, di sini santan kentalnya ini dari perasan pertama kelapa dari perasan pertama, kemudian dibekukan atau ditaruh di dalam kulkas, kemudian diambil untuk patinya ya teman-teman. Kemudian nanti direbus lagi menggunakan pandan dan juga sedikit garam. Nah, ini kita tunggu untuk yang lain sedikit kering, kemudian kita tambahkan untuk santan arehnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini harum banget dan juga gurih banget, padahal ini belum diangkat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mencungkilnya, karena aku belum punya cungkilan yang dari kayu itu, jadi aku nyungkilnya pakai sendok aja ya teman-teman. Nah, seperti ini dicungkilnya pelan-pelan. Nah, kemudian ini kita angkat ya teman-teman. Ini Mama Hasan juga masih belajar, jadi cara nyungkilnya itu juga sedikit repot ya teman-teman, karena masih belajar juga. Bagi yang profesional pasti lebih gampang lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita cungkil pelan-pelan banget supaya merekah. Nah, berserat ya teman-teman, cantik, lucu, imut gitu ya. Ukurannya itu mini sekali. Nah, kemudian ini kita cungkil semuanya sampai selesai. Oh ya, untuk apinya ini pakai api sedang ya teman-teman. Jadi dari awal memanaskan sampai dicungkil seperti ini tetap pakai api sedang. Kemudian kalau pas nyungkil ini bisa tetap di api sedang atau dikecilkan. Tapi jangan sampai mati ya teman-teman untuk apinya, supaya bagian bawahnya itu tetap keras. Memang sengaja supaya tetap keras, jadi ketika dicungkil itu bisa merekah gitu ya teman-teman. Jadi bedanya dari bikang mawar itu ketika nyungkilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau bikang cungkil itu dicungkil di atas api kompor tetap menyala atau dimatikan, yang penting itu tidak direndam di kain yang basah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, harum banget, cantik tampilannya, juga berserat dan juga ini empuk ya teman-teman, tidak keras sama sekali, bagian belakangnya juga tidak gosong. Nah, gimana teman-teman, tertarik dengan ide jualan kali ini? Ini ide jualan kue tradisional baru, kalian wajib coba. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat ya buat kalian. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa untuk terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ini tepung terigu sebanyak 175 gram. Kemudian ini ada tepung beras sebanyak 75 gram. Dan juga gulanya ini sebanyak 175 gram juga ya teman-teman. Nah, untuk gulanya ini dilarutkan dengan air, kemudian ini kita panaskan dulu sampai airnya itu hangat saja, tidak perlu panas ya teman-teman.
Nah, seperti ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut, baru kita campurkan dengan adonan keringnya ini. Kue cucur ini adalah kue tradisional zaman dahulu, dari dulu sampai sekarang masih jadi jajanan pasar yang paling digemari karena bahannya itu murah meriah, harganya juga murah banget, tapi rasanya dari dulu sampai sekarang tetap tidak berubah ya teman-teman. Nah, di sini setelah sebagian airnya itu tercampur, ini kita aduk-aduk, kita tepok-tepok seperti kita bikin kue bikang ya teman-teman. Ternyata rahasia pertama pembuatan kue cucur yang berserat jadinya cantik itu tergantung juga ketika kita mengadon atau mencampur adonannya ya teman-teman. Ini adonannya harus benar-benar halus, kita aduk, kita tepok-tepok sampai licin, kemudian kita tambahkan air gulanya itu secara bertahap. Nah, seperti ini kita habiskan, kita tuang semuanya air gulanya sampai selesai ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini untuk konsistensi adonannya teman-teman. Ini kita terus tepok-tepok, kita aduk-aduk sampai benar-benar licin. Nah, tips juga untuk pembuatan bikang ataupun kue cucur itu juga harus didiamkan ya teman-teman. Kalau kue cucur itu bisa didiamkan selama 1 jam sampai 4 jam itu enggak masalah ya teman-teman, nanti bakalan lebih bagus lagi untuk serat-seratnya. Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Aku kemarin itu bikinnya malam hari, kemudian dicetaknya pagi subuh ya. Nah, sebelum dicetak ini aku pakaiin pewarna hijau ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita bikin yang asli pakai daun pandan suci, nanti rasanya bakalan lebih istimewa lagi. Mama Hasan baru kali ini ya teman-teman bisa membuat kue cucur itu bisa bersarang dan juga berserat, bisa bertopi dan juga cantik ya teman-teman. Kalian wajib cobain untuk resep yang satu ini karena pembuatan kue cucur itu ternyata mudah asalkan kalian tahu tips dan triknya, cara mengadon dan juga cara menuangnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tuang pakai takaran, aku pakai takaran kue talam, kemudian ini kita goreng. Usahakan minyaknya itu jangan terlalu panas, jangan terlalu banyak, secukupnya gitu ya. Kalau di bagian tengahnya itu kurang matang, ini bisa disiram-siram seperti ini ya teman-teman untuk minyaknya. Nah, ini seperti ini, dibalik juga bagian belakangnya ini berenda dan bertopi ya teman-teman. Pokoknya ini kue cucur paling cantik, paling enak yang pernah aku bikin ya teman-teman. Ternyata rahasia pedagang kue cucur seperti ini. Jadi gunakan apinya itu yang jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu panas, karena nanti kalau hasilnya kalau terlalu panas nanti hasilnya itu rendanya itu tidak terbentuk ya teman-teman. Kalau sekiranya minyaknya itu sedikit menyusut atau kurang, ini bisa ditambahkan sedikit ya teman-teman, tapi tunggu dulu sampai panasnya itu merata atau stabil, karena kalau panasnya kurang merata jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi seratnya itu muncul di sisi yang panas saja, karena sisi yang lain itu belum stabil untuk panasnya.
Oke, ini kita goreng semuanya sampai selesai ya teman-teman. Dalam satu resep ini aku menghasilkan sebanyak 20 biji kue cucur, lumayan kan? Cuma bermodalkan tepung beras dan juga tepung terigu yang sedikit, cuma sekitar 250 gram saja totalnya, itu bisa menghasilkan kue sebanyak 20 biji ya teman-teman. Pantesan dijualnya murah meriah, cuma 1000-an karena bahannya itu simple dan juga murah meriah, tapi hasilnya cantik dan juga enak banget ya teman-teman. Pantes saja disebut kue yang legendaris karena memang dari dulu sampai sekarang rasanya tidak berubah ya teman-teman, tetap enak dan juga cantik. Nah, ini kita goreng semuanya. Kalau bikin pikang bagian terfavorit Mama Hasan merekahkan kue pikang, tapi kalau bikin kue cucur ini aku paling suka pas waktu gorengnya ya teman-teman. Kelihatan banget seratnya itu terbentuk dengan cantik seperti ini, jadinya suka banget ya teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk bagian seratnya ya teman-teman, kita sobek seperti ini meskipun dingin tidak keras ya teman-teman. Nah, kita buka untuk bagian depannya seperti ini, seratnya itu kecil-kecil dan juga halus ya teman-teman. Pokoknya ini kue cucur pertama Mama Hasan yang berhasil ya teman-teman, karena dulu itu sering banget Mama Hasan bikin tapi selalu gagal kayak weci gitu ya teman-teman, goreng cucur seperti weci, hasilnya nggak berserat seperti ini. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Oke, bagi kalian yang mau tipsnya apa saja, aku bagikan ya teman-teman di video terakhir kali ini. Oke, siap. Untuk tips yang pertama ini adalah gunakan apinya itu yang sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar hasilnya akan seperti ini, seperti kue weci tidak berserat sama sekali dan juga nanti tidak berindah ya teman-teman, seratnya itu tidak terbentuk. Kemudian untuk yang ketiga, minyaknya itu harus panasnya merata, karena kalau tidak merata hasilnya seperti ini, jadi untuk seratnya itu tidak bisa ke tengah, tidak bisa bunder gitu ya teman-teman, tidak bisa bulat bagus seperti yang satu ini. Jadi pastikan minyaknya itu panasnya merata, jangan terlalu panas, dan juga gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, sampai di sini video aku, semoga bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang masih gagal bikin kue yang satu ini. Terima kasih, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.